Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barakah. Allah segera berangkatkan kita ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa liwalidayna amin. Sini aja. Iya. Oke. Bapak Ibu Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali. Di sini juznya masih juz 20. Insyaallah beberapa ayat lagi kita akan meningkat kepada juz 21. Di sini masih suratnya surat Al-Ankabut, halaman di sini halaman 320 321. Ayatnya insyaallah ayat yang ke-40 ya. Benar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina takhadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittahadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut lau kanu ya'lamun. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum-kaum yang zalim, seperti halnya ada yang ditimpa azab dengan hujan batu kerikil, ada yang ditimpa dengan azab suara yang gemuruh bagaikan guntur, ada juga yang diazab dengan ditenggelamkan dibenamkan di bumi, dan juga ada yang ditenggelamkan di lautan. Di antaranya ada Qarun, ada Haman, ada Fir'aun, ada umatnya Nabi Lut alaihi salam. Ayat yang selanjutnya menerangkan bahwa masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a, perumpamaan orang-orang yang mengambil atau mengambil perlindungan min dunillahi dari selain Allah, kamasalil ankabut, seperti halnya laba-laba, ittahadat baitan, seperti halnya laba-laba yang membuat rumah ya, rumah laba-laba ya. Wa illa awhanal buyuti labaitul ankabut, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumahnya laba-laba. Akan tetapi walaupun paling lemah, laba-laba itu mempunyai andil menyelamatkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy ya. Ketika itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gharas Saurin, ada di gua Hira ya. Ini dalam ilmu tarikhnya disebutkan Gharas Saurin ialah gua Hira ya.
ketika berada di dalam baginda Rasul ada dua makhluk atau binatang. Yang pertama burung merpati, yang kedua laba-laba. Burung merpati sengaja di situ bertelur, bertepatan di lubang gua Hira, dan laba-laba membuat rumah supaya orang menyangka bahwa di dalamnya tidak ada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kanu ya'lamun, jika orang-orang yang mengerti dan mengetahui. Jadi Masya Allah, makanya laba-laba itu sebenarnya nggak usah, jangan dibunuh ya. Kalau ngeliat laba-laba, ngelihat burung merpati ya, burung merpati luar biasa sekarang memberikan kontribusi kepada manusia. Ada yang dijual sampai puluhan juta gara-gara buat ngadu burung merpati ya. Illallah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ma yad'una min duni min syai'. Allah itu mengetahui orang-orang yang menyembah selain Dia. Walaupun kita nggak tahu, Allah tahu. Orang yang menyembah selain Allah, Allah tahu. Wa huwal azizul hakim, dan Dia Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz, maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Allah itu sebetulnya tidak mau mendolimi hambanya, akan tetapi hambanya sendiri yang kadang-kadang dolim, sehingga Allah turunkan laknat atau azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Wa tilkal amsalu nadribuha, perumpamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk contoh manusia. Nadribalin nas wa ma yaqiluha, tentunya tidak akan ada yang paham atau memahami illal amilun, kecuali orang yang berilmu atau orang alim ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan, akan tetapi banyak yang tidak memahami kecuali orang-orang yang mengerti. Padahal udah dikasih isyarat begini, namun sebahagian manusia kadang-kadang tidak memahami kecuali orang yang mengerti atau orang yang berilmu. Makanya mencari ilmu itu hukumnya fardhu ya, wajib ya. Jadi hukumnya wajib, fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, wa inna ajnihatiha li talabil ilmi ridwan. Jadi ketika kita niat hendak mencari ilmu, sesungguhnya malaikat itu mengepakkan sayapnya mengantar kita ridho, karena orang itu mau cari ilmu. Tanpa kita sadari, Pak Nur Holis keluar dari rumah itu udah dikawal sama malaikat tuh Pak Nur ya. Jangan dikawal tuh sampai musola syariah, karena malaikat ridho mengawal kita karena kita hendak mencari ilmu.
Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatin lil mu'minin. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan hak dan benar. Inna fi dzalika laayat. Yang demikian inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, bagi orang yang beriman, ya. Kalau orang yang beriman maka gak percaya baik enggak itu yang menciptakan langit dan bumi siapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menciptakan kita pun juga Allah. Ada yang enggak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini meningkat kepada juz 21. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah illa salata tanha ini idhar, jangan tangha ya, tanha jadi danta falhir lada hamjin wa ha'in ha'i wal aini summal ghain summal kha'i. Jadi huruf idhar itu ada 6. Salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utslu ini sebetulnya baca uts ya, tapi utslu ma uhiya ilaika ini fiilnya fiil amar. Bacalah hai Muhammad apa yang dibaca, ma'uhya apa yang aku wahyukan ilaika kepadamu, minal kitab ialah kitab Al-Qur'anul Karim. Dalam arti yang lain, bacalah kitab Al-Qur'an hai Muhammad yang telah aku wahyukan kepadamu. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Wallah, mendirikan salat mana? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. 'Anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar, dan itai mengingat Allah atau salat itu akbaru sangat besar pahalanya, luar biasa, pengaruhnya juga besar. Kalau enggak kita paksakan juga berat juga. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, dan sesungguhnya innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Innaha, sesungguhnya salat itu lakabiratun sangat berat atau besar, illal khashi'in kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang sudah pada doyan. Alhamdulillah kita yang hadir termasuk golongan orang-orang khashi'un yang selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam menjalankan ibadah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallah, dan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, yang maha mengetahui, ma tasna'un apa yang mereka kerjakan. Jadi yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui, memantau terus kita ya, kemana langkahnya, kemana niatnya, kemana tujuannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui.
wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan illa alladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi anzala ilaina benar unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wala tujadilu ahlal kitab, janganlah kalian berdebat kepada orang-orang ahli kitab ya. Ini kadang-kadang kita tanpa sadari karena merasa paling hebat, ketika ada orang ini didebat baik, kagak boleh ya, kagak boleh kita berdebat di antara sesama kita. Illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang baik ya, mengingatkan orang secara baik, mengajak orang juga secara baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ajaklah orang-orang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut dan juga dicontohi ya, seperti halnya nyuruh anak kita suruh sholat, kitanya sholat ora ya. Anak kita disuruh-suruh, dorong-dorong ngaji sono lo kamu sholat, kitanya kagak sholat ya. Harusnya menyontohkannya dengan baik, dicontohi baik saja. Kadang-kadang anak kita, istri kita kurang menerima ya, makanya apalagi dengan secara yang keras atau yang menyinggung. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan peringatan, pelajaran kepada kita semua ketika mengajak orang tentunya ila sabili rabbika bil hikmah, dengan lemah lembut ya. Pak RW ngajak Pak RT-nya, Pak RT ayo dong kali aja setiap malam Senin ke hari Minggu, ayo sempatkan waktunya untuk ngaji. Itu saja Pak RW sudah dapat pahala, cuma ngajak begitu doang Pak RW ya. Apalagi orang itu terus mau pergi ke taklim atau ke mushola. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang-orang yang zalim, minhum di antara mereka. Mereka itu waqulu amanna billahi wa billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Mereka berkata bahwa aku juga percaya atas apa yang telah diturunkan kepadaku, yaitu kitab, wa unzila ilaikum, dan yang diturunkan kepadamu atau pada kalian, wa ilahuna, dan Tuhanku, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, wahidun, satu ya. Jadi Allah itu satu sebetulnya, di kitab manapun ya satu ya, baik di Injil, Taurat, Zabur menerangkannya bahwa Allah itu esa, Allah satu, nggak ada yang namanya Tuhan tiga, nggak ada ya. Nah kalau Tuhan tiga nanti gimana? Nyetir mobil supirnya tiga lah, ada yang minta ngalor ngidul, ada yang ngulon ya, akhirnya nggak sejalan. Jadi ilah wahid, Tuhan kita adalah satu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun, dan aku berserah diri, dan yang berserah diri kecuali orang-orang yang muslim. Jadi kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu esa. Dan dalam sifat 20 juga di sana disebut qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat. Allah itu yang berdiri sendiri, wahdaniyat, dan juga cuman satu alias esa ya. Wah, ini termasuk ada tauhidnya juga ya. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i man yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Wa kadzalika anzalna ilaika, dan yang demikianlah anzalna ilaika apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, ialah Alkitab, ialah Al-Qur'anul Karim. Walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi, dan orang-orang yang sudah aku turunkan kitab di antaranya Taurat dan Injil, yu'minuna bihi, mereka juga percaya kepada kitab Al-Qur'anul Karim. Mereka juga mengimani Al-Qur'anul Karim. Wa min haula'i may yu'minu bih, dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman kepadanya. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun, ada yang percaya kaum kafir Makkah pada saat itu dengan diturunkannya kitab-kitab. Ada yang percaya kepada Al-Quran, ada juga yang ingkar bi ayatina illal kafirun, kecuali orang-orang yang ingkar atau orang kafir pada saat itu. Karena Al-Quran itu diturunkannya di Makkah dan Madinah, sehingga kaum Makkah dan Madinah pun ada yang percaya, ada yang tidak. Seperti halnya Isra dan Mi'raj. Pada saat itu juga ketika baginda Nabi Muhammad SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, cerita kepada kaumnya. Akhirnya pamannya sendiri yang nyeletuk, Abu Lahab, lo udah gila kali Muhammad, ilok dari Mekah ke Madinah ditempuh cuma berapa detik, lalu naik ke Mi'raj, naik, masa nggak percaya. Hanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang percaya pada saat itu. Makanya diberikan gelar As-Siddiq. Abu Bakar itu orang yang benar. Abu Bakar artinya ayahnya dari Bikrun, itu gadisnya, karena putranya Siti Aisyah dinikahi oleh baginda Rasul ketika usianya masih 7 tahun. Ya, kalau 7 tahun orang Arab udah gede ya. Di sini Syekh Puji nikahin orang umur 12 tahun heboh ya Syekh Puji. Masya Allah. Tapi ketika dinikahin oleh baginda Rasul, selama belum akil balik, baginda Rasul juga belum mau berhubungan dengan Siti Aisyah. Makanya istri yang tercatat dari antara dua Siti Aisyah dan Khadijah ya. Makanya Siti Aisyah yang selalu setia. Namun namanya wanita ya, enggak istrinya Nabi, enggak istri kita ya, tetap baik ada punya rasa cemburu. Ketika Nabi selalu menceritakan tentang kisahnya Siti Khadijah, akhirnya
Siti Aisyah ada rasa cemburunya, akhirnya dirayu oleh baginda Rasul, sebutannya ya Humairah. Coba bapak-bapak kalau merayu istrinya ya Humairah pasti langsung kelepek-kelepek baik ya. Ya Humairah itu artinya pipi yang merahan. Makanya sekarang ada tuh ya yang walaupun muka kulitnya hitam dimerah-merahin pakai lipstik ya biar merah. Itu memang wanita seperti itu. Wa ma kunta wa ma kunta taslu min qabli min kitabi wa la tahuttu biyaminika idan lartabal mubtilun. Wa ma kunta tatslu min qabli, dan kamu dan engkau Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab yang sebelum Al-Qur'anul Karim. Min qablihi min kitab, dari sebelum kitab Al-Qur'an baginda Rasul belum pernah membaca Taurat, membaca Zabur, membaca Injil. Wala tahutu biyaminika, dan engkau tidak pernah menulis kitab dengan tangan kananmu ya. Jadi makanya Nabi Allah Muhammad SAW dengan mempunyai julukan Nabiil Ummi ya. Kalau baginda Rasul bisa nulis, nanti sangkanya ini Quran baginda Rasul yang menulis. Makanya Allah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada para manusia. Kita bersyukur jadi umat yang bisa nulis, bisa baca, bisa macam-macam ya. Memang sengaja, karena apa? Idzal lartaba mutnilun, supaya seandainya jikalau baginda Rasul bisa menulis, nanti pengikutnya pada ragu. Ini pun bagi orang-orang yang kafir masih ragu-ragu dengan kitab Al-Qur'anul Karim. Padahal baginda Rasul belum pernah menulis satu huruf pun, belum pernah menulis Alkitab satu pun, memakai tangan biyaminika, melalui tangan kanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun ya. Iya. Bal huwa ayatun bayyinat, maka sesungguhnya jelas dan Al-Qur'anul Karim itu fi suduril ladzina utul ilma, berada di dalam dadanya orang-orang yang berilmu ya. Jadi Al-Qur'anul Karim tentunya berada jelas-jelas di dada kita masing-masing pada saat itu, ialah kaum mukminin yang pada waktu itu zamannya baginda Rasul ada di Makkah dan Madinah. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayatku, Allah berfirman, illa zalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Orang zalim itu walaupun kita berbicara, mengajak sampai mulut kita berbusa, tentu saja tidak percaya, kecuali Allah sudah kasih hidayah. Maka baginda Rasul dibimbing, dirawat oleh pamandanya Abu Thalib. Abu Thalib sampai usianya berakhir belum sempat membaca kedua kalimat syahadat.
baginda Rasul sedih ya Ami, kenapa sih sampai akhir hayatnya disuruh baca 2 kalimat syahadat belum juga sempat, belum juga mau karena sifat gengsinya ya. Ketika baginda Rasul sedang menangis, asbabun nuzulnya ialah turun dalam surat Al-Qasas ya. Di sana disebut apa namanya? Allah berfirman, "Fa innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha." Jadi engkau tidak akan mampu Muhammad memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun, walakinnallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha, yang memberikan petunjuk kepada orang-orang ia kehendaki. Coba Pak Eko, Pak RW, Pak RT, kita semuanya setiap penutupan pengajian, pembukaan pengajian, gembar-gembor, ayo Lebaran, habis Lebaran kita buka lagi, mudah-mudahan semakin banyak jamaahnya. Alhamdulillah, ini juga penuh karena belum mendapat hidayah sehingga sibuk dan sibuk, apalagi mulai ada kegiatan. Tapi tidak masalah, itu pun juga kewajiban. Mencari maisha juga kewajiban buat kita. Kalau kita ngaji, berdoa, baik ilok turun itu 1 karung duit dari atas, kagak, harus ikhtiar ya. Setelah ikhtiar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing profesinya. Ada yang dagang, ada yang di kantor, ada yang bisnis, tujuannya satu, ialah maisha, mencari kehidupan buat hidup dunia. Makanya ketika keluar dari rumah, bismillah nawaitu talabul maisha li ajli ibadatillah ya. Itu niat, bismillah tawakkaltu 'alallah nawaitu talabul maisha li ajli ibadatillah. Buka warung juga begitu ya. Kalau pengen laris, baca bismillah dulu 21 kali kayak apa ya, baru buka warungnya tuh. Insya Allah nanti dari mana-mana pada datang, bahkan tanpa diduga-duga, nggak tahu orang dari mana beli di warungnya Pak Parikin itu ada mie ayam ya. Sanggup Pak Parikin pagi-pagi ini apa namanya, besok mie ayam. Pada mau nggak mie ayam? Besok saya bayar, ini minggu besok. Baik kok. Satu Pak, ada satunya Pak. Oke ya, minggu depan saya yang ya, kayak berapa orang? 30 porsi, 30 apa 40? Insya Allah nih besok minggu depan masih ngaji ya Pak ya? Masih ya? Insya Allah soto dari Pak Parikin ya. Siap Pak Parikin? Alhamdulillah. Bapak hadirin jamaah sekalian, waktu jualan yang memisahkan kita, mohon maaf bila di sana sini terhadap kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan milik Allah, kebodohan dan kekurangan ini milik saya pribadi, mohon maaf. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ya. Alhamdulillah.